Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui channel ini kita tetap bisa bersekutu, tetap bisa beribadah bersama, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bagi saudara yang merasa diberkati oleh Tuhan lewat channel ini, saudara bisa subscribe dan juga men-share-nya kepada saudara, sanak famili maupun teman-teman saudara untuk kita boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap setiap dari kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah saja. Mari sama-sama kita memejamkan mata kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus didasari dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah, khususnya kami boleh memperingati hari di mana Engkau naik ke surga. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami pagi hari ini, kami mau mengaku segala dosa kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu dosa adalah penghalang antara kami dengan hadirat-Mu yang kudus, yang suci itu. Dan kami tahu juga anugerah-Mu yang memampukan setiap dari kami untuk boleh datang beribadah, memuji nama-Mu. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini dapat menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Jemaat. Kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya membuktikan bahwa surga itu ada, tapi juga memberikan harapan pada kita semua bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama dan membawa kita semua ke surga yang mulia. Mari saudara, dengan hati yang meluap dengan ucapan syukur, kita memuji Yesus, Allah kita yang bangkit dan hidup. Mari kita mau naikkan sembah, puji bagi Yesus, Allah kita, Raja di atas segala raja. Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Dia. Hanya Engkau yang kami puja ya Tuhan. Yesus, kami puja.
harapan Ia akan kembali. Mari puji Dia, Yesuslah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Saudara, mari kita mulai masuk ke dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas hidup yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan rohani dari setiap jemaat Rayon Alien Galaksi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini di tengah pandemi kami semua Tuhan, semua serba terbatas Tuhan.
Karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Engkau Tuhan tetap memberikan hikmat pada setiap kami Tuhan untuk bisa tetap Tuhan berdisiplin diri, membaca firman Tuhan, bersaat teduh, dan juga beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang pimpin setiap kami Tuhan, setiap hidup kami Tuhan, agar tetap terus bertumbuh di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Elion Galaxy ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Kau mau berkati, Kau mau berikan kekuatan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan agar dapat Tuhan lekas diberikan kesembuhan Tuhan dan juga diberikan pemulihan Tuhan. Tuhan, Kau mau yang pimpin sertai hidup setiap jemaat Rayon Elion Galaxy ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita juga mau sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan atas beberapa hal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur Tuhan atas kesehatan Tuhan yang telah Engkau berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tetap terus memberikan kami kekuatan Tuhan agar kami tetap selalu sehat Tuhan, agar dapat Tuhan melayani Engkau Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk ibadah online yang dapat kami jalani Tuhan setiap minggunya Tuhan. Kau memberkati setiap pelayan-Mu Tuhan di gereja kami ini Tuhan, dapat memberikan yang terbaik dan dapat menjadi berkat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Ivan. Mari kembali kita siapkan hati kita sekali lagi menaikkan pujian dan sembah kita bagi Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah memuji nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap dari kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dan bukan hanya mendengarkan, tapi kami juga siap untuk taat, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya, kita bersyukur jika hari ini kita boleh mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara semuanya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan peristiwa yang sangat penting sekali dalam sejarah kekristenan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita terbiasa untuk merayakan Natal setiap tahunnya. Kemudian kita juga merayakan Jumat Agung, Paskah. Dan kita juga tahu makna di balik semua peristiwa hari-hari tersebut. Tapi jarang sekali kita mendengar tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi hidup setiap dari kita. Pertanyaannya adalah kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga, memangnya apa dampaknya buat kehidupanku, buat kehidupan Anda dan saya? Penting sekali untuk memahami makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi hidup setiap dari kita. Dan kalau misalnya kita melihat ke dalam Alkitab, maka paling tidak kita melihat ada dua dampak yang penting sekali bagi setiap dari kita. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandai dimulainya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, dalam hidup setiap dari kita. Saudara-saudara, kita perlu memahami pentingnya pekerjaan Roh Kudus bagi setiap dari kita.
di mana Roh Kudus melahir baharukan setiap dari kita. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka kita tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup setiap dari kita. Kalau Roh Kudus itu tidak melembutkan hati yang keras, maka untuk selama-lamanya orang tersebut tidak akan bisa mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Kemudian Roh Kudus juga membantu setiap dari kita ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, terlebih untuk melakukannya setia taat dalam hidup setiap dari kita. Lalu hal yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandai berakhirnya pelayanannya di dunia ini, dan Anda dan saya sebagai anak-anaknya yang melanjutkan pelayanannya di dunia ini. Ini penting sekali bahwa kita memahami Tuhan Yesus selesai pelayanannya di dunia ini, kemudian kita yang harus melanjutkannya. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Bapak Gereja Agustinus berkata demikian, "The whole history since the ascension of Jesus into heaven is concerned with what work only, the building and perfecting of the city of God." Seluruh sejarah setelah kenaikan Yesus ke surga hanya berfokus pada satu pekerjaan saja, pembangunan dan penyempurnaan kota Allah, kerajaan Allah di dunia ini. Pertanyaannya, kapan pekerjaan ini akan selesai? Jawabannya, ketika nanti Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan itulah janji yang Tuhan Yesus katakan kepada setiap dari kita, kepada para muridnya. Kalau misalnya kita melihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, di sana dikatakan demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari sini kita dapat melihat bersama-sama bagaimana dari awal ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah memperingatkan para murid-muridnya dan juga setiap dari kita bahwa suatu saat nanti ia pasti akan kembali. Yesus mengingatkan hal ini dengan sangat jelas. Maka dari itu sekarang pertanyaannya, ketika kita mengetahui hal ini, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini sambil menanti datangnya Tuhan Yesus kembali ke dunia ini? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hal tersebut. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius 25, ayat yang pertama sampai 13. Matius 25 ayat yang pertama sampai 13, kalau kita semua sudah membukanya, saya akan bacakannya buat setiap dari kita. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perikop yang baru saja kita baca ini merupakan salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya pada waktu itu tentang sikap yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan dalam menantikan kedatangan anak Allah ke dalam dunia ini. Dan kalau misalnya kita melihat konteks dari Matius 25 secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan suatu struktur teks yang seperti ini. Bagaimana di Matius 24 ayat 37 sampai 44 di sana ada nasihat supaya berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya untuk berjaga-jaga. Kemudian ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat.
Dan yang hari ini akan kita sama-sama bahas perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan bodoh. Kemudian ada perumpamaan tentang talenta, suatu perumpamaan yang kita pasti sudah sering sekali mendengar, sangat familiar buat setiap dari kita. Dan ditutup dengan penjelasan tentang penghakiman terakhir. Keseluruhan konteks ini memperingatkan setiap dari kita sebagai pembaca untuk senantiasa siap siaga, senantiasa berjaga-jaga, karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya, kapan Tuhan Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Dan dari semua cerita itu selalu ada dua elemen yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dari semua perumpamaannya itu, elemen yang pertama adalah ketika kita siap, ketika kita berjaga-jaga, ketika kita bertanggung jawab dengan kehidupan setiap dari kita, maka kita tidak akan kaget. Hari Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya, itu akan menjadi suatu momen, suatu waktu yang sangat menyenangkan sekali buat setiap dari kita. Tetapi ketika kita berleha-leha, kita tidak menyiapkan diri kita dengan serius, maka hari Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang itu akan mengkagetkan setiap dari kita, akan menjadi suatu hari yang tidak akan pernah kita harapkan sama sekali. Pertanyaannya buat setiap dari kita, siapkah setiap dari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya? Apakah kita sudah bertanggung jawab, kita sudah berjaga-jaga dengan kehidupan setiap dari kita atau belum? Saya mengajak setiap dari kita untuk menonton video yang berikut ini. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
Saudara, kalau misalnya kita lihat, bukankah penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu sama seperti video ini. Di video ini ditunjukkan gimana anak-anak tersebut harus menunggu kapan gurunya itu datang kembali. Anak tersebut ditaruh di satu ruangan, kemudian gurunya kasih, ini ada marshmallow di meja. Aku akan keluar. Kalau kamu bisa tahan, tidak makan sampai aku kembali, nanti kamu tak kasih satu marshmallow lagi. Nah, ada suatu pergumulan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Ada banyak sekali anak-anak yang menjalani eksperimen tersebut. Dalam kondisi mereka menanti-nanti kapan gurunya itu akan datang, kapan gurunya itu akan kembali, mereka diperhadapkan pada dua keinginan. Keinginan yang pertama, ada marshmallow yang sangat enak sekali. Mereka mau makan itu. Mereka craving, mereka sangat ingin menikmati marshmallow itu karena kelihatan sangat enak sekali. Tapi di satu sisi yang lainnya, mereka juga memiliki satu hasrat untuk taat. Aku mau nanti guruku datang, masuk, kemudian aku bisa dapat satu marshmallow lagi. Ada pergumulan di situ dan kita melihat ada banyak yang gagal, ada banyak yang sudah ngerikiti marshmallow-nya itu. Tapi ada satu yang berhasil. Dan kalau kita misalnya melihat video tersebut, bukankah begitu juga dengan kehidupan setiap hari kita? Ketika kita hidup di dunia ini, dalam masa sekarang ini kita hidup dalam masa penantian. Kapan Tuhan Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya? Tuhan Yesus berjanji dia akan datang. Tapi kapan? Dan dalam masa penantian ini ada banyak sekali godaan-godaan yang harus kita alami. Yang menarik setiap dari kita, pikiran kita, perhatian kita terhadap tawaran-tawaran tersebut yang jauh lebih menarik daripada hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika kita menyadari sekarang ini kita hidup dalam masa penantian, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan? Hari ini dari perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, ada 2 prinsip yang harus terus-menerus Anda dan saya ingat sebagai seorang anak Tuhan. Prinsip yang pertama, iman kita kepada Allah itu adalah iman yang personal. Matius 25 ayat 8-9 berkata demikian. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara-saudara semuanya, pada waktu itu sudah menjadi suatu kebiasaan bagaimana ketika akan diadakan suatu pesta antara mempelai pria dan juga mempelai wanita. Maka mempelai pria tersebut pasti akan berangkat bersama-sama dengan keluarga, teman-temannya, orang-orang terdekatnya itu untuk menjemput mempelai wanita. Dan setelah itu baru mereka semuanya akan berangkat bersama-sama ke tempat di mana pesta itu akan diadakan. Dan prosesi keberangkatan tersebut ke tempat pesta itu sudah pasti diadakan ketika hari sudah malam dan gelap. Jadi membawa pelita itu adalah kewajiban bagi para mempelai wanita pada waktu itu. Dan di sisi yang lainnya, pelita dan minyak itu adalah hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pelita tanpa minyak itu sama saja dengan mobil tanpa bensin atau smartphone Anda tanpa baterai. Dan kalau misalnya kita melihat percakapan antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini, percakapan ini mengindikasikan bahwa masing-masing dari kita, setiap dari kita sebagai seorang anak Tuhan, kita harus membawa minyak kita masing-masing dan menjaga agar pelita kita ini itu tidak meredup, pelita kita ini itu tidak padam selagi kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa iman kita dalam Yesus Kristus itu adalah iman yang personal, yang harus kita pertanggungjawabkan secara pribadi kepadanya. Iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu bukan suatu hal yang diwariskan begitu saja dari atasan ke bawah, dari orang-orang yang di atas kita yang lebih senior daripada kita, kemudian kepada kita. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya orang tua kita rajin melayani, rajin pergi gereja, berarti ya otomatis anaknya harusnya seperti itu juga. Tapi tidak demikian dengan dinamika kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Dinamika iman kita di dalam Yesus Kristus tidak seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita melihat sejarah bangsa Israel setelah mereka dipimpin oleh seorang raja. Kita bisa melihat bagaimana satu generasi mungkin percaya kepada Allah, hidup taat kepada Allah. Tapi tidak menjamin generasi yang berikutnya
itu juga hidup seperti itu. Raja yang pertama mungkin cinta kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan. Tapi raja yang berikutnya bisa saja menjadi raja yang sangat jahat, tidak peduli dengan kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Kalau misalnya kita melihat Raja Daud, itu raja yang hidup setia kepada Allah. Ketika ditegur, dia langsung bertobat. Kemudian ke generasi yang berikutnya, Raja Salomo. Kita melihat awalnya sangat manis sekali. Bagaimana Allah bilang, minta apapun yang kamu mau, pasti akan aku kasih. Dan Raja Salomo meminta apa? Hikmat. Hati yang bijaksana. Bukan kekayaan, bukan ketenaran, bukan kemenangan atas musuh-musuhnya, bukan itu. Tapi hati yang bijaksana. Tapi kita juga melihat akhir hidupnya menyedihkan sekali. Bagaimana dia tidak setia kepada Allah, dia lebih mencintai gundik-gundiknya dan juga dewa-dewa yang disembah oleh gundik-gundik yang dia cintai itu. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Raja Yerobeam hidup tidak setia kepada Allah. Raja Rehabeam hidup tidak setia kepada Allah. Raja Abiam hidup tidak setia kepada Allah. Tapi kita melihat ada Raja Asa yang hidup setia kepada Allah. Dan seterusnya, kalau misalnya kita buka Alkitab kita lihat dari kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, kita bisa melihat bagaimana satu generasi cinta kepada Tuhan. Generasi yang berikutnya benci kepada Tuhan, melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana jelas sekali iman bukanlah suatu hal yang bisa diwariskan begitu saja dari atas ke bawah. Iman kita kepada Allah merupakan hal yang personal dan bersifat pribadi. Dan kita perlu menyadari, masing-masing dari kita itu memiliki perjalanan iman kita sendiri. Masing-masing dari kita memiliki ceritanya sendiri, kisahnya sendiri, gimana kita berjalan, gimana kita merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Dan semuanya itu tujuannya adalah memperkuat relasi kita dengan Allah. Bagaimana iman kita semakin kuat, kita mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita ikuti dalam hidup ini. Beberapa waktu yang lalu saya melihat suatu kutipan yang sangat bagus sekali. Kutipannya berbunyi demikian. The grass isn't greener on the other side. The grass is greener where you water it. Rumput tetangga, rumput sebelah itu bukanlah rumput yang lebih hijau. Rumput menjadi lebih hijau ketika kamu menyirami dan merawatnya. Ini suatu kutipan yang mengingatkan setiap dari kita bahwa dalam hidup ini jangan bilang, ya oke lah hidup orang itu lebih baik lah. Dia memang lebih rohani, lebih setia melayani. Ya dia memang kelihatannya lebih oke kayak gitu. Jangan lihat ke samping. Tapi lihatlah ke diri sendiri. Bagaimana kehidupan iman kita. Bagaimana kehidupan rohani kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kita perlu menyirami. Kita perlu memupuk. Kita perlu menumbuhkan kehidupan iman kita. Karena iman kita kepada Allah itu merupakan suatu hal yang bersifat personal. Suatu hal yang pribadi. Dan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini adalah prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua adalah kita perlu menggunakan kesempatan yang ada itu sebaik-baiknya. Kesempatan hidup ini untuk memuliakan Allah. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu sebaik-baiknya. Matius 25 ayat 11-12 berkata demikian. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Terus kemudian kalau misalnya kita melihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan demikian. Kemudian ketika 5 gadis yang bodoh itu kembali, mereka berdiri di luar dan berseru, Tuan, bukakanlah pintu untuk kami. Tapi ia menjawab, sudah terlambat, pergilah kalian. Saudara-saudara, suatu kalimat yang sangat menakutkan sekali jika di akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang kembali dan berkata kepada Anda dan saya, pergilah kalian, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai dalam dunia ini kita merasa kita bekerja bagi Allah. Kita sudah memberikan yang terbaik bagi Allah. Tapi ternyata semuanya itu tidak ada yang berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai kita merasa ya hidupku sudah oke lah, baik-baik aja. Aku tidak melakukan hal-hal yang jahat. Aku sudah menjalani ya kehidupan orang-orang Kristen yang normal lah. Pergi ke gereja, melayani dan melakukan segala macam pelayanan yang lainnya itu. Tapi ternyata
ada satu rencana yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap dari kita. Kita tidak menjalaninya itu. Kita melakukan yang kita lakukan ternyata adalah hal yang tidak Allah kehendaki bagi setiap dari kita. Kita perlu siap siaga. Kita perlu menggunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup ini. Jangan sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus berkata, sudah terlambat. Pintu sudah tertutup bagimu. Dulu masih hidup, aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu tidak pernah menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ketika kita melihat hal ini, suatu hal yang sangat serius sekali, maka apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-13, perumpamaan ini ditutup dengan suatu perkataan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, pertanyaannya bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Wujud konkretnya itu berjaga-jaga itu seperti apa? Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi rekaman, diminta mengisi rekaman untuk iklan program Bagaimana. Jadi program Bagaimana adalah program saat itu yang disediakan oleh gereja kita buat setiap jemaatnya. Nah, satu pertanyaan yang dikasih kepada saya adalah, apa bahasa asli dari merenungkan? Saya mencoba untuk mencari jawabannya, saya mencoba untuk merenungkan pertanyaan ini. Apa bahasa asli dari merenungkan? Apa sih artinya ketika kita berkata, ayo renungkan kebenaran firman Tuhan itu. Kemudian saya mencoba melakukan research dan ternyata merenungkan itu berasal dari dua kata, yaitu haga dan siak. Haga itu berarti berbisik. Jadi saya tahu ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani pada waktu itu kalau misalnya mereka merenungkan firman Tuhan, mereka menghafalkan ayat firman Tuhan, maka mereka akan melakukannya sambil berbisik dengan mengeluarkan suara pelan. Sedangkan siak ini itu menunjukkan suatu tindakan kita, bagaimana kita memusatkan pikiran kita pada suatu hal, karena hal tersebut menarik perhatian kita. Jadi dengan kata lain, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pikiran kita ini tuh berpusat pada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menarik perhatian setiap dari kita. Itu yang saya katakan dalam rekaman tersebut. Selesai rekaman itu, satu pertanyaan muncul dalam pikiran saya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang menjadi pusat perhatian saya? Apa yang membuat pikiran saya itu terpusat pada hal tersebut? Dan ini satu pertanyaan yang sangat menyentak sekali buat saya. Apakah selama ini yang menjadi pusat perhatian saya, yang saya pikirkan terus-menerus itu hanyalah kesenangan saya? Atau ternyata kesenangan Allah? Saudara, ini juga yang perlu Anda pikirkan. Ketika kita berjaga-jaga dalam hidup ini sebagai seorang anak Tuhan, maka kita perlu senantiasa melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kehendak Tuhan itu, apakah yang menjadi kehendaknya Tuhan itu menarik perhatiannya kita. Kita pikirkan terus-menerus dalam hidup ini dan kita mau melakukannya. Pertanyaannya buat Anda, apakah hal yang penting dalam hidup Anda saat ini? Kesenangan diri kita, kenyamanan diri kita, atau kesenangannya Allah? Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Dia berjanji akan datang kembali. Dan dalam masa penantian ini, ingat, iman kita adalah iman yang personal kepada Allah. Maka dari itu, sirami, pupuki, sehingga bisa bertumbuh dengan subur. Pengenalan kita kepada Allah semakin baik dari hari ke hari. Jangan sampai umur kekristenan kita bertambah, tapi pengenalan kita kepada Allah segitu-gitu aja. Lalu hal yang kedua, gunakan setiap kesempatan yang ada untuk memuliakan nama Allah saja. Biarlah firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terus menjadi pusat hidup kita, yang menarik perhatian kita, pikiran kita terus-menerus memikirkan bagaimana hidupku memuliakan Allah. Bagaimana aku terus-menerus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu telah diberitakan pada pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami renungkan, ini bukan hanya kami dengarkan saja, tapi kami mau melakukannya, menaatinya dalam hidup setiap dari kami. Biarlah yang menjadi pusat perhatian kami, yang terus kami pikirkan dalam hidup kami,
bukanlah hal-hal yang menyenangkan diri kami, tapi hal-hal yang menyenangkan hati-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ibadah yang sejati adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah tiap kita memberikan persembahan, kita selalu diingatkan bahwa persembahan itu bukan hanya tentang uang, tapi juga lebih tentang hati kita, kesungguhan hati kita dalam menyembah Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Kami akan memberikan kesempatan untuk saudara memberikan persembahan. Saudara bisa melihat cara memberikan persembahan pada layar berikut ini. Mari saudara kita masuk ke dalam doa persembahan. Ya Allah Bapa, syukur terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan agar dapat memberikan persembahan Tuhan untuk kerajaan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini dapat menjadi berkat untuk perluasan kerajaan-Mu saja Tuhan. Tuhan syukur terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Amin.